Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anak sekalian sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Pembentukan Teks Laporan Investigasi. Pelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pelajaran 3. Mari kita simak video Bapak kali ini ya. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kompetensi yang anak-anak harus capai yaitu yang pertama kompetensi pengetahuan, yaitu menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis, dengan memilih dan memilah kosakata baku. Yang kedua, mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis, dengan memilih dan memilah kosakata baku. Kemudian indikator yang anak-anak harus capai yaitu yang pertama, menuliskan bagian-bagian dari teks investigasi. Indikator kedua, anak-anak menuliskan langkah-langkah penulisan teks investigasi. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang langkah-langkah penulisan teks investigasi. Kemudian tujuan kita belajar pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks investigasi, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari teks investigasi dengan benar. Tujuan kedua yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan langkah-langkah penulisan teks investigasi dengan benar. Baiklah, Bapak akan jelaskan pengertian dari teks laporan investigasi. Teks investigasi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa secara terperinci. Teks investigasi berisi tentang penjelasan umum, fakta-fakta yang didapat melalui pengamatan secara langsung ke lokasi, dan kesimpulan. Teks investigasi ini didapat melalui pengamatan secara langsung, wawancara secara mendalam kepada narasumber yang ingin kita tanyakan, serta melengkapi informasi dari berbagai sumber agar diperoleh data yang lengkap. Kemudian bagian-bagian teks investigasi ada 3 bagian. Yang pertama, penjelasan umum, yang kedua, fakta-fakta, dan yang ketiga, kesimpulan. Berikut contoh dari teks investigasi yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Selain segelas air putih, secangkir teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Kandungan teh yang konon bermanfaat bagi tubuh pun sudah banyak diteliti oleh banyak kalangan. Di Indonesia, kebiasaan minum secangkir teh manis di pagi atau sore hari banyak ditemukan di berbagai etnis penduduk. Memang terbukti tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan di seluruh Indonesia. Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu yang dibutuhkannya untuk dapat tumbuh dengan baik antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius.
yang diikuti oleh cahaya matahari yang cerah serta kelembaban relatif di siang hari tidak kurang dari 70%. Intensitas sinar matahari juga sangat mempengaruhi pertumbuhan teh. Makin banyak sinar matahari, makin tinggi suhunya. Jika suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka pertumbuhan tanaman teh akan terhambat. Tanaman teh juga tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan yang dibutuhkan tanaman teh minimum 1.200 mm yang merata sepanjang tahun. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada pula yang berada pada ketinggian 800 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun, pada ketinggian ini, hasil perkebunannya tidak sebaik hasil dari perkebunan di daerah yang lebih tinggi. Aroma teh yang dihasilkan di sini tidak sewangi teh di perkebunan yang lebih tinggi. Pada ketinggian ini, kebun teh memerlukan pohon pelindung tetap dan memerlukan material penutup tanah untuk menjaga kelembapan tanah. Sebagai vegetasi di pegunungan, pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Gugus tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Di balik secangkir teh yang biasa kita minum setiap hari, dapat diketahui bahwa faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan rasa teh. Lingkungan yang tepat akan memberikan hasil yang baik dalam tiap seduhannya. Contoh yang kedua, teks investigasi yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berubah sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila sebuah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai perkembangbiakan jagung. Dan pelajaran kita hari ini terkait tentang teks investigasi adalah yang pertama, teks investigasi adalah teks yang memuat suatu informasi secara terperinci dan merupakan fakta bukan rekaan. Kedua,
bagian-bagian teks investigasi, yaitu yang pertama penjelasan umum, fakta-fakta, dan kesimpulan. Terima kasih anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.